Maka saat ibu melahirkan, apakah ibu itu yang mengeluarkan? Atau sebenarnya Allah yang mendorong itu semua? Saya akan membedah dua ayat ya. Surat Ghafir, surat 40 ayat 67. Surat Ghafir, surat 40 ayat 67. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min turab." Ini kayak film. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Turab. Turab itu debu, seperti itu. Tsumma min nutfatin. Kemudian menjadikan kamu dari nutfah. Nutfah itu air mani, spentum yang lengket. Kayak lintah. Dalam bahasa Arab lintah itu disebut alaqah. Alaq. Ya, jadi kita kalau ngeliat lintah, kira-kira itulah yang disebut dengan min alaqah. Dulu kita pernah seperti itu. Jadi kita ini dulu pernah jadi tanah, lalu Allah jadikan dari air mani. Air mani itu hina sekali, lalu sangat lemah, seperti lintah. Sekarang udah segede ini nih. Insya Allah. Gede kan jadinya? Udah merasa besar. Udah merasa besar. Tsumma yukhrijukum tifla. Lalu mengeluarkan kamu ke dunia sebagai tifla. Kalau kita punya TK tuh, kalau bahasa Arabnya Raudatul Atfal. Atfal tifl. Anak-anak. Lalu Allah lahirkan kamu nggak langsung gede. Ada nggak yang lahir langsung segede ini? Langsung mati mak aja. Nggak mungkin ya. Lahir pasti kecil. Yukhrijukum tifla. Dia mengeluarkan kamu. Jadi kalau Allah nggak keluarkan kita, nggak jadi juga. Maka saat ibu melahirkan, apakah ibu itu yang mengeluarkan? Atau sebenarnya Allah yang mendorong itu semua? Kalau berdasarkan ayat ini, dialah yang mendorong. Ya. Tsumma libtablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukha. Lalu menjadikan kamu matang, dewasa. Ashuddakum. Jadi biar kita jadi kuat. Ya. Namun juga ada tsumma litakunu syuyukha, agar kamu menjadi syuyukh. Syuyukh itu jamak dari syekh. Dalam bahasa Arab syekh itu tua. Ya. Udah punya uban? Ada. Ada. Berarti sudah mulai syuyukh. Ya. Syuyukh ini dalam bahasa Arab dibedakan dengan asyuddakum. Asyuddakum sesuai surah Al-Ahqaf itu 40 tahun mateng. Kalau tua di atas 40, mulai 50, 60. Ya. Itu biologisnya. Ada orang yang udah tua secara biologis, tapi belum mateng secara psikis, secara spiritual. Ya. Ini kan cuma fisik doang. Kalau kita kuliahnya tinggi, akalnya mateng, ruhnya belum tentu mateng. Ya. Untuk kematangan spiritual, nggak ada sekolahnya yang formal. Dia ada sekolahnya tapi tidak formal. Ya, informal. Lalu Allah mengatakan wa minkum may yutawaffa min qabl. Di antara kamu may yutawaffa, ada yang diwafatkan min qablu, sebelum tua atau sebelum matang.
Sebelum 40 atau sebelum 50-60? Benar ya? Ya. Kawan kita ada yang meninggal waktu masih remaja, ada yang meninggal masih anak-anak, bahkan ada yang meninggal waktu masih bayi. Ya. Kawan saya sekelas habis merantau dari daerah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, pulang-pulang mati. Ada kami mau masuk kuliah, saya masuk kuliah kemana, dia masuk kuliah kemana. Ketika tes harus benerin gigi dulu, cabut giginya, pendarahan, mati. Padahal itu paling pinter di kelas kita. Kalau ceramah suaranya kayak Kiai Zainuddin. Ada yang meninggal sesaat sebelum skripsi. Ada yang meninggal udah skripsi, udah siap-siap mau berangkat, mau wisuda, tahu-tahu tabrakan. Lengkap, insyaallah. Jadi suka-suka Allah ya. Maka disebutkan kalimatnya, wa minkum may yutawaffa min qabl. Di antara kamu ada yang disempurnakan rezeki hidupnya. Maka wafat bahasa Arab itu artinya wafaur rizq. Disempurnakan, dihabiskan rezeki fisiknya. Itu disebut dengan wafat. Jadi wafat itu bukan bahasa Indonesia, wafat itu bahasa Arab. Ya, wafa, ya, aufu bil uqud, sempurnakanlah janjimu, transaksimu. Nah, yutawaffa yang disempurnakan, yang dilengkapkan. Apa yang dilengkapkan? Yang dicukupkan rezekinya. Jadi nggak usah khawatir masalah rezeki. Kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum, ya, tidaklah kamu mati hatta yustawfa rizquh, sampai rezekinya disempurnakan.